Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ahi dan ukti fillah. Bertemu lagi nih dengan saya Putri dan Asia di channel Wong Solo Group ya, di podcast Al-Jannah bersama meraih syurga. Nah, Masya Allah ya, kita ini sudah selesai berpuasa. Alhamdulillah. Sebulan penuh. Alhamdulillah. Mungkin kalau yang ukti-ukti ada yang bolong-bolong sedikit ya. Sedikit ya, nggak apa-apa ya. Selamat berlebaran nih ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, ukti dan ahifillah. Nah, tentunya ini kita di podcast Al-Jannah ini kita akan membahas seputar amaliyah ataupun perbuatan-perbuatan sehari-hari yang dapat menambah atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Asia ya. Benar banget, Bu. Masya Allah. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita nih, marilah bersama-sama kita dengarkan dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh salah satu karyawan dari Wong Solo Group. Kepada Ahi kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين صدق الله العظيم. Jazakallah khair kami ucapkan. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan kita keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, Masya Allah, Asia. Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita mention nih, bahwa di perusahaan Wong Solo Group ini memang kita berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis ya. Benar banget. Nah, apa nih ayat atau surah yang mungkin sering kita gunakan untuk menjadi pedoman di Wong Solo Group ini? Ya, jadi salah satunya itu terdapat di Quran surat At-Taubah nih Put, ayat 20 yang berbunyi Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Masya Allah. Nah, yang artinya itu orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah yang lebih tinggi derajatnya dan Allah akan memberikan kemenangan. Masya Allah. Itu tuh landasannya nih Put. Dan ya itu tadi ya, iman, hijrah, dan jihad ya. Itu emang nggak pernah lepas tuh emang udah tagline gitu ya Put. Karena di mana-mana selalu ada ya, di baju, di mobil, stiker mobil ya. Di mana lagi ya sih ya? Di mana-mana. Di mana-mana ya. Sampai ke rumah juga ada ya, Masya Allah. Insya Allah. Iya. Nah, Asia, kira-kira kita bahas apa nih hari ini? Nah, kemarin kan kita udah ngebahas tentang landasannya nih. Sekarang kita fokus ngebahas tentang amaliyahnya, perbuatan-perbuatan yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini berarti lebih detailnya lagi dari yang kemarin ya. Bener banget. Oke, Masya Allah. Tapi sebelum itu nih, kita saksikan dulu iklan yang berikut ini. Makanku
merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, Masya Allah Asia, itu tadi tuh makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, ini nih produk-produknya ya. Masya Allah, Ukti dan Aifila bisa lihat sendiri nih kan di layarnya bahwa Jadi ini ada itu yang produk makanku. Ada yang menggunakan pemanas dan tanpa pemanas. Masya Ini Allah. ready to eat, ini ready to cook. Masya Allah, Masya lengkap Allah, banget. lengkap banget. Nanti bisa dibuka langsung di websitenya ya, www.makanku.co.id. Iya. Nah, ini sudah, alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustadz bersama kita. Iya, oleh Ustadz Adnan Ustadz Adnan Hasibuan. Hasibuan, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Ustadz. Selamat Lebaran Ustadz ya. Selamat lebaran, mohon maaf lahir batin ya Ustadz. Ustadz, Lebaran di mana Ustadz? Iya. Di Medan Ustadz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi tadi kalau kata Asia nih, kita akan ngebahas lebih detail tentang amalan sehari-harinya ya. Nah, kali ini kita ngebahas yang dasarnya dulu, Put. Tentang basmalah. Basmalah. Dan yang mengutamakan yang kanan-kanan gitu loh, Put. Itu sunnah loh, Put, ternyata. Dan itu hampir ditinggalkan oleh banyak umat. Karena kan jarang nih yang mengutamakan yang kanan dan mengutamakan dengan basmalah. Nah, jadi kita langsung tanyakan aja nih. Iya, benar. Ya, Ustadz, gimana tuh Ustadz? Sebenarnya kalau basmalah itu sendiri apa sih Ustadz, dan apakah itu cuma sekedar ucapan atau gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Mengenai membaca bismillah atau mengawali setiap aktivitas kita dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam Islam terdapat banyak keutamaan-keutamaan. Ya. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah mengapa kita diharuskan ketika hendak memulai aktivitas kita mengawalnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dengan membaca basmalah itu ada doa, ya. Terselip harapan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah meridhoi kita, memberikan rahmat, memberikan pertolongan, dan ada harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas pekerjaan dan aktivitas kita, begitu. Jangan sekedar ucapan ya. Tapi ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, karena malaikat Jibril pertama kali ya, sebelum menurunkan wahyu-wahyu yang banyak kepada baginda Rasulullah dimulai dengan bismillah. Nah, tapi dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut para mufassir, Iqra bismi rabbika, bismi rabbika itu adalah bismillah. Nah, jadi begitu agungnya ya bismillah ini, sehingga sebelum ayat ataupun wahyu turun,
Nabi Muhammad SAW diperkenalkan dengan membaca Bismillah. Nah, Iqra bismi rabbika, artinya bacalah Bismillah. Wahyu yang pertama ya Ustaz? Wahyu yang pertama sebelum menurunkan wahyu-wahyu yang berikutnya. Nah, dan di dalam aktivitas kita tentu ini menjadi motivasi bahwa setiap perbuatan, setiap perkataan apapun yang hendak ya, mujahidah lakukan, ya, hendaklah diawali dengan Bismillah. Ya. Nah, itu tapi gimana ya Ustaz? Ya, misalnya nih kita lagi buru-buru gitu kan Ustaz. Nggak sempet ya? Misalnya gitu, itu gimana Ustaz? Ada yang kelupaan baca Ya. basmalah gitu. Nah, ini dikiaskan dari satu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kamu hendak makan, maka disunahkan kita membaca falyazkur ismallah, artinya membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda beliau pula, "Iza nasiya," apabila kamu lupa, ya, iza nasiya, lupa, ayazkur asmallahu ta'ala, tidak membaca bismillah, ya, itu kira-kira, maka falyakul, kata Nabi, maka katakan ya, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, ini berlaku untuk seluruhnya. Nah, salah satu contoh ini dari masalah makan. Nah, kalau bukan hanya makan, nah, dikiaskan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Apabila kita lupa, misalnya kita masuk rumah lupa kita baca Bismillah, ya, Pas ingatnya ucapin itu ya Ustaz, ucapkan berarti? itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika hendak memulai pekerjaan, ya, sudah separuh pekerjaan baru teringat. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, dikiaskan dari Makan tadi ya Ustaz? makan tadi. Ya. Insyaallah. Jadi memang Allah ya itu tadi ya, udah memberikan alternatif ya. Misalkan kita lupa nih memulai sesuatu dengan bacaan basmalah, kita dikasih bacaan selanjutnya nih di penutupnya itu Benar ya. banget. Jadi Bismillah udah wa awwaluhu mudah, wa akhiruhu. sangat mudah banget Pun. Iya, Masya Allah. Udah gitu masih nggak dibaca juga. Iya. Na'udzubillah. Ukti dan Afilah jangan sampai seperti itu ya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Karena kita tidak mau kehilangan momen mendapatkan rahmat. Sampai seperti itu. Apabila kita lupa, tetap Allah kasih lagi syariatkan, alternatifnya. tetap disunnahkan, dituntun kita. Jangan lupa baca ya, Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kita ucapkan aja seperti itu. Nah, itu kedudukannya sama dengan kita membaca Bismillah di awal. Karena lupa. Ya, Allah memaafkan atas setiap sesuatu yang kita lupa. Ya. Lupa beneran ya. Lupa beneran, jangan dilupa-lupain. Masya Allah. Jadi apa nih Ustadz kira-kira manfaat dari basmalah mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan untuk membaca basmalah? Ya. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kullu amrin, setiap urusan, zibalin, yang punya kepentingan yang sangat penting, ya, perbuatan yang sangat penting, ya, termasuklah pekerjaan, ya, dan aktivitas kita lainnya yang kita anggap penting sekali. La yubda, yang tidak dimulai, yang tidak didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka akan terputus. Maksudnya terputus di sini adalah terputus daripada rahmat Allah. Sia-sia berarti ya Ustaz? Begitu kira-kira seperti itu. Berarti nggak mendapatkan keberkahan Iya, dari Allah ya. nggak dapat keberkahan, nauzubillah. Masa bismillah aja nggak bisa sih Put? Bismillahirrahmanirrahim loh. Bismillahirrahmanirrahim. Emang yang seperti itu harus benar-benar dibiasakan ya kan? Dalam
perbuatan kita, dalam perkataan kita, ketika kita mau rapat misalnya, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, nah kita awali dengan bismillah, ya. Nah, karena bismillah itu ya memberikan rahmat, membawa rahmat kepada kita. Nah, begitu juga dalam aktivitas kita hendak keluar rumah menuju ke tempat kerja, cuma ditambah, ya. Nah, tambahannya apa? Tawakal. Tawakal Allah ya. Tawakal Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya, kalau kita keluar dari rumah, kita dianjurkan, disunahkan ya, membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Jadi bismillahnya tetap, tapi ada tambahan. Tambahannya, ya, plusnya tawakkaltu 'ala Allah. Nah, itu kata Rasulullah, ya, siapa yang mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula, ditambah lagi wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, ya, maka orang yang membaca itu, dikatakan kepada orang yang membaca itu, siapa yang mengatakan? Allah, ya. Lahu hudita, ya, kamu mendapat hidayah. Kufita, kamu mendapat kecukupan. Wawukita, ya, kamu mendapat perlindungan. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ada 3 hal. Ketika kita membaca bismillah itu, kita mendapatkan yang pertama hidayah. Hidayah. Yang kedua, kita mendapatkan kecukupan. Dicukupkan oleh Allah segala apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kita mendapatkan perlindungan. Dengan membaca bismillah itu kita mendapatkan 3 sekaligus. 3 sekaligus ya Ustaz. Hidayah, kecukupan dan perlindungan. Masya Allah. Kayak podcast kita ini kan Ustaz, setiap mau mulai kita buka dengan bismillah. Insya Allah kita mendapat yang 3 itu nih Put. Amin. Tentunya penonton-penonton kita juga insya Allah ya. Insya Allah ya, Ukhti dan Ahifillah. Masya Allah Ustaz. Nah Ustaz, sebelum kita lanjut lagi nih, kita saksikan dulu Ustaz ya iklan yang berikut ini. Masya Allah nih Asia, itu tadi iklan dari Wong Solo Group. Masya Allah. Masya Allah. Nah tentunya ini nih produk-produk Wong Solo Group yang terbaru. Ya. Seperti ada ready to cook yang ikan, bebek, ayam. Dan ini belum kita mention nih, ada minuman. Minuman dari Wong Solo. Masya Allah. Masya Allah. Banyak banget nih. inovasi memang ya Put. Iya, ini macam-macam loh. Kunyit putih, pokoknya rempah-rempah gitu Asia. Masya Allah. Lagi sekarang lagi masa-masa Covid ya kan. Kita butuh yang rempah-rempah nih. Iya, Minuman yang biar fit lagi ya kan. Bener banget. Masya Allah, emang Wong Solo the best. Lanjut nih Put, kembali ke laptop. Balik ke iPad. Oke. Oh ya Ustadz, terkait bacaan basmalah tadi Ustadz. Ya. Kira-kira ada lagi kah hikmah dari pembacaan basmalah dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari Ustadz? Ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Sa'id Al-Khudri bahwasanya keduanya pernah menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qaumun, janganlah suatu kaum duduk yazkuruna Allah azza wa jalla, dia menyebutkan nama Allah azza wa jalla,
dalam konteks tadi kita Bismillah ya Ustaz. bismillah. Ya. Illa kecuali hafathumul malaikah, dinaungi oleh malaikah. Tempat tadi, ya, majelis tadi, komunitas tadi mendapatkan naungan dari para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan kepada mereka itu rahmat, ya, satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu kasus ya, ketika sajian kita, masakan kita pernah diceritakan oleh Pak Puspo, itu keasinan dalam hal masakan tadi, menu tadi, sehingga tidak layaklah untuk dikonsumsi oleh tamu. Nah, tapi itu tadi, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita anggap salah, apa yang kita rasa tidak cocok, tidak pantas, akhirnya menjadi tawar, menjadi hilang. Sesuatu yang tadi tidak cocok tadi menjadi hal yang cocok, bisa diterima. Nah, ini tidak lain karena rahmat Allah tadi yang diberikan kepada kita karena kita selalu mengucapkan atau membaca bismillah. Nah, jadi ini satu hal yang menjadi hikmah juga. Allah beri pertolongan Ustadz ya. Dapat berkah membaca nih Ustaz ya. bismillah mungkin tadi. pas Masya Allah. aduh garamnya agak ketumpahan gitu ya kan. Terus Karena udah baca basmalah di awal nih. Iya. Allah kasih nih rahmatnya, berkahnya. Masya rupanya Allah. yang makan emang Suka suka asin, Masya Allah. Itu tadi salah satu contoh mungkin rahmat dari Allah ya. karena Masya baca Allah. basmalah ya. Iya, Masya Allah. Sebenarnya basmalah ini termasuk kalimat thayyibah kan Ustaz? Ya, dia termasuk kalimat thayyibah, Masya Allah. kalimat yang baik dan merupakan satu doa juga. Doa. Nah, doa yang paling baik ya, yang bisa kita baca, yang sangat ringan ya, dan mudah. Nah, siapapun hafal. Hafal ya Ustaz. Iyalah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim Anak kecil ya. juga hafal kok. dengan keikhlasan kita, kita membaca bismillah itu akan memberikan efek yang sangat besar. Masya Allah. Masya Allah. Berarti di perusahaan Wong Solo Group sendiri ini Ustadz benar-benar menekankan ya bahwa setiap apapun kegiatan yang dilakukan, mau itu memasak, rapat seperti Ustadz katakan Iya. tadi, itu kita memang harus memulai dengan bacaan basmalah untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah menyebutkan ya, sebahagian daripada asma Allah di dalam aktivitas kita. Nah, insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Insya Insya Allah. Allah. Jadi itu ya Ukti dan Ahifillah, meskipun bacaan basmalah itu singkat tapi jangan ditinggalin. Sepele banget Put, tapi Masya Allah Sepele maknanya. tapi jangan disepelekan. Bener banget. Wah, Masya Allah, bukan sekedar bacaan tapi Iya. mengandung doa. Maknanya luar biasa. Ya. Bener banget. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz tadi kan Asia juga mention bahwa ini juga kita membahas tentang mendahulukan yang kanan, serba kanan gitu ya. Bener banget. Nah itu apa sih dasar kita mungkin di Wong Solo Group itu ditekankan untuk mendahulukan yang kanan ya Ustadz ya? Iya. Apa aja sih yang kanan apa saja yang harus didahulukan gitu, dan apa dasarnya sih Ustadz? Ya. Dasarnya itu hadis Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Artinya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mendahulukan ya yang kanan dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam menyisir rambutnya, dalam memotong kukunya, dalam memakai sendalnya, dan dalam segala sesuatu. Nah, yang kita ambil kuku juga dari sebelah kanan ya Ustadz ya, nggak Segala ngasal-ngasal gitu aktivitas ya. semua Masya sudah Allah. diatur Put. Sedetail itu Islam mengurusi kita ya. Nah, jadi inilah yang disaksikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah bukan hanya dalam hal yang tadi kita sebutkan, tapi
fi kulli sya'nin kulluh. Ya, dalam segala hal. Nah, maka kalau kita tarik dari aktivitas pekerjaan kita, kita mendahulukan kanan ketika kapan? Ketika hendak memasuki tempat kerja kita, outlet kita. Kita dahulukan langkah kaki kanan. Nah, begitu juga ketika kita motong cabai nih Ustaz. Mulainya dari kanan ya Ustaz. Motong cabai nih. mangkok Ngambil kanan pisaunya, dulu. bismillah ngambil pakai tangan kanan, Bu. dengan tangan kanan. Iya. Jadi memang sedetail itu ya Islam mengurusi kita gitu. Benar. Jadi mungkin ini agak out of context ya. Tapi kan misalnya seperti dalam hal politik kemarin kan banyak tuh kata-kata yang nggak usah bawa-bawa agama deh dalam politik gitu. Mohon maaf, Islam itu mengurusi sampai sedetail kita masuk kamar mandi harus baca doa, Bener masuk pakai banget. kaki kanan, Iya, dari keluar kaki ujung kiri. rambut Put sampai ujung kaki loh Put Iya. diurusi. Jadi kalau hal politik, waduh semua itu udah diatur dalam Islam gitu. Bener Jadi banget. nggak ada yang kita bisa lepaskan dari Islam. Jangan bawa-bawa agama dong, nggak bisa. Kalau di Islam, disitulah landasan kita, aturan kita hidup itu udah disediakan semua di situ. Bagaimana kita menjalani hidup yang baik sesuai tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala ya Ustadz ya. Dalam hal makan, minum juga Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk idza syariba ahadukum falyashrab biyaminihi. Ya, kalau kamu minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan, ya, sesungguhnya syaitan itu ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Ya, makan dengan tangan kirinya, minum juga dengan tangan kirinya. Nah, jadi harus kita ikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini sunnah-sunnah yang tertinggal ya Ustaz. Sepele tapi mungkin jarang nih dilakukan. Sunnah-sunnah yang Tapi disepelekan mungkin dihidupkan oleh perusahaan Wong Solo Group. Masya Allah. Itu tadi ya, karena kita emang berlandaskan dengan iman, hijrah dan jihad ya. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda yang artinya barang siapa menghidupkan sunnahku falahu ajrun syahid, Masya maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Masya Allah Bud. Ini benar-benar amal yang sepele Bud. Yang sunnah-sunnah jarang Amal banget yang disepelekan, bukan gitu. amal yang sepele Oh iya, nih ya. amal-amal yang disepelekan dan Sering jarang disepelekan ya. dipakai. Sunnah, menghidupkan sunnah itu pahalanya sangat besar. Mati syahid loh Bud pahalanya, menghidupkan nih. Ini memang perusahaan ini menghidupkan sunnah-sunnah yang udah lama banget, udah tertinggal banget. Ya. Masya Allah, insya Allah ya Ustaz. Jadi Ustadz, itu tadilah keutamaan dari mendahulukan yang kanan ya Ustadz ya. Ya, mendahulukan yang kanan dalam hal yang baik. Karena ya kita memang udah diperintahkan untuk gimana caranya melakukan ini kanan dulu gitu ya. Yang baik Put, ada garis bawahnya nih. Jangan pula kita melakukan yang buruk dengan tangan kanan, baik juga nggak mencuri nih, tapi pakai tangan kanan. Jadi baik baik kok. gitu ya. Nah, gitu Nggak konsepnya ya. Nggak gitu ya, akhiran uktifillah. Ya, jadi harus digaris bawahi. Kalau Karena salah ya tetap Rasulullah, salah ya. ya, itu sangat mencintai tangan kanan ini. Sangat mencintai tangan Jadi kanan. jangan kita gunakan, kita kotori tangan kanan kita ini untuk hal-hal yang tidak baik. Baik. Terus Jangan ada yang bilang, kotori. berarti boleh dong nyuri pakai tangan kiri gitu. Nah, gitu juga konsepnya. Tetap tidak boleh ya. Tetap tidak boleh. Itulah Rasulullah mencintai sesuatu yang baik itu dengan hal yang Baik pula. kanan, dari yang kanan. Sampai kita memakai baju, kita dahulukan tangan kanan, pakai celana, ya bagi yang ikhwan ya kan, nah, juga. Nah, jadi insya Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah yang sederhana ini, ya ada keberkahan, ada rahmat, ya paling tidak mengikuti sunnah Rasulullah Iya, yang sangat dicintai Rasulullah, yang sangat ya, memberikan pahala yang sangat besar. pahala yang besar ya Ustaz, insya Keberkahan Allah. yang besar ya insya Allah. Insya Allah nih Bu, ini masih episode amaliyah yang singkat, amaliyah yang sangat jarang dipakai. Ini udah benar-benar membuat kita semangat nih untuk melakukan menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya. Mungkin membantu mengingatkan kembali kepada ahli uktifillah yang di rumah benar bahwa banget. mungkin hal-hal yang seperti membaca basmalah mungkin yang dianggap kecil tapi itu bermakna besar loh gitu. Disitulah keberkahan dari Allah dan rahmat dari Allah ya kan. Masya Allah. Insya Allah.
Mungkin ini kita udah sampai di penghujung diskusi Penghujung kita ya diskusi Ustaz nih, ya. Ustaz. Masya Allah nih udah dapat pencerahan nih dengan menghidupkan sunnah-sunnah nanti. Nah, sebelumnya mari kita tutup episode dakwah kita kali ini dengan mendengar pembacaan doa dari karyawan Wong Solo Group kita. Kepada Ahi kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tegakkanlah syariat di dalam negara kami, di dalam perusahaan kami, di dalam rumah tangga kami, dan jadikanlah Wong Solo Group ini menjadi rumah makan yang halalan thayyiban mubarakah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga doa tersebut menambah keberkahan untuk acara kita hari ini nih Put. Amin. Amin, Allahumma amin. Maka dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula lah podcast Al-Jannah kita pada hari ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Baiklah, marilah kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan Dan doa doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih, Jazakillah. Ustaz. Iya Ustaz. Dan Terima jangan kasih lupa juga terima untuk kasih kepada makanku. makanku. Baiklah, sekian pembahasan kita pada segmen podcast Al-Jannah kita hari Al-Jannah, ini iya, ya. benar banget. Atas salah dan kurang saya dan Asia mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.